Last Dance, dua pesepak bola terbaik dunia, Lionel Messi versus Cristiano Ronaldo. Kita sajikan statistiknya nih, Zen. Ya, ini khususnya Messi versus Ronaldo di Piala Dunia. Siapakah yang lebih baik? Ya tentu saja GOAT yang ori ya. Nah, kita harus bahas dari statistiknya dulu ya. Betul, betul, betul. Jangan pernah bilang Piala Dunia itu tidak penting kalau belum bisa mendapatkannya. Betul, betul, Itu betul. kita akan bahas statistik dari Ronaldo dan juga Messi. Ini Hmm, bukan karena kuncian dan juga gue pakai Argentina ya, karena memang gue fans Messi. Kemudian betul. juga yang kedua, kita harus bahas karena ini adalah last dance dari Hmm. keduanya gitu guys. Kemungkinan besar kita menyaksikan keduanya di panggung besar ya, cuma ini adalah yang terakhir gitu. Bener-bener last dance ya, bener-bener ya. Betul, kalau misalkan Ronaldo masih bermain di edisi 2030 itu janggal ya, Itu nggak mungkin janggal ini. banget. Berarti ini bukan cuma last dance, tetapi last chance ya untuk Iya, mereka berdua ya ya kan. last chance bukan untuk mereka berdua, untuk Ronaldo saja. Dan ketika di video membandingkan Nah, Ronaldo di Piala Dunia pada saat itu thumbnail gue bikin, cara ataupun peluang terakhir Ronaldo untuk melampaui Lionel Messi walaupun nggak bisa, itu ada iya, yang protes betul, katanya. betul. Stop, mau protes coba tulis di kolom komentar Nah, protesnya apa. Kemudian sebelum kalian protes dan di kolom komentar, kalian harus lihat dulu videonya sampai habis. Setelah iya. kita bacakan statistiknya ya, Hmm, mungkin kita mulai dari best finish ataupun finish paling terbaik ataupun iya. Posisi, peringkat paling terbaik di Piala peringkat Dunia dari terbaiknya. edisi mereka berdua. Eh, ya mereka kan mulai dari Nyebut 2000, edisi yang sama kan di iya, 2006 gitu. 2006 ya. Kemudian ini adalah edisi ke-6 mereka. Mhm. Messi tentu saja sebagai juara dunia finish di posisi pertama dan membawa Argentina selama 4 tahun terakhir Mhm. menjadi world ranking number one di FIFA ranking. Iya, Nah, betul. untuk Ronaldo sendiri berhasil finish di posisi 4, pernah masuk semifinal ya Itu Portugal pencapaian terbaiknya Ronaldo bersama Portugal di bersama Piala Dunia Portugal. ya Ya, aslinya. betul. Ya, kalian udah tahu lah 1 sama 4 bagusan mana. Iya, Lebih betul. banyak 4 kan. Kalau satu kan satu-satunya gitu. Lebih banyak tempat ini udah kayak konten pikir secara Iya, logika, masa kayak gini aja harus mikir ya? iya. Tapi ada ketika Ronaldo juga Iya. mendapatkan angka satu, Iya, yaitu di Man of the Match Award. iya. Ronaldo berhasil mendapatkan satu Man Man of of the the Match. match, anjir. Setelah sekian beberapa Iya, dan pertandingan ya. Messi itu 10 kali. Betul, betul. Ronaldo itu bisa ada di nomor satu itu hanya di MOTM Award, itu juga bukan peringkat tapi perolehan Perolehannya hanya betul, betul, satu, betul. sedangkan Messi 10 gitu kan. Mhm. Dari 6 edisi Piala Dunia, Messi itu kan walaupun memang farmingnya ada di 2022 ya, di mana Iya, dari 6 pertandingan kalau nggak salah Messi itu menyabet Man of the Match itu 10 kali. Karena iya, hanya kesalip satu saja, yaitu McAllister kalau nggak salah di laga melawan Kroasia. iya. Dari fase grup sampai final, Messi itu selalu menjadi man of the match di edisi Mhm. Piala Dunia 2022 kan. Bener-bener Gitu. ini mode one man show ketika di Barca ya, Iya. dibawa ke Dan kalian dibawa ke pikir Argentina itu. Messi menang Piala Dunia digendong Argentina? Coba pikirkan lagi. Iya, karena memang pada saat itu permain terbaik turnamen saja Lionel Messi kan Iya, yang ya dapat dari man of the match Golden 7 Ball-nya aja. 7 match sampai final saja hanya Mhm. ke salah satu kali, yaitu McAllister melawan Kroasia di semifinal Mmm, gitu. betul. Nah, ini kita ngomongin lagi best finish, Messi juara kita semua tahu dan, Ronaldo juga best finish-nya ada di posisi 4 itu terjadi di edisi yang sama ya, Sen, ya, di tahun 2022 ya, karena di 2022 juga kan, gugur di semifinal kan kalau untuk Portugal yang melawan sama Maroko kan. Iya, hanya itu ya. Mhm, mhm. Bukan dong, itu di per-8. Oh itu Maroko oh itu dikalahkan Prancis di semifinal oh dan betul, Argentina betul, mengalahkan heeh, heeh. Kroasia gitu. Berarti ini tuh edisi 2006 kalau nggak salah ya? 2010, 2010 kalau nggak salah. Intinya antara Mmm, 2006 atau 2010 lah. iya, Gitu. heeh, Kalau heeh. 2014, 2018 kan nggak ada nama Portugal kan pada Iya, saat betul, itu. betul. Pada saat itu mulai digaungkan bahwa Ronaldo carry Portugal Mhm. alone gitu kan. Iya, betul, Menggendong betul. Portugal sendiri, lu aja digendong Eder kan gitu. Heeh, digendong Eder. Bagaimana point of view Eder ketika melihat statement tersebut kan gitu. Makanya kan dari gestur mukanya Eder kan sinis kan pandang ketika Ronaldo farming, ngangkat trofi Iya, Europa tuh, Euro. Euro Ya. anjir. Kemudian dari gol ya, dari 6 edisi, Cristiano Ronaldo berhasil menciptakan 8 gol dan Mhm. Messi berhasil menciptakan 13 gol. Wah, ini bener-bener jauh banget ya. Ya, walaupun dari statistik keseluruhan Ronaldo kan apa memuncaki daftar top skor di internasional, level Iya, internasional, bener. tapi di Piala Dunia Ronaldo hanya menciptakan 8 gol 8 gitu. gol dan itu pun kebanyakan di fase grup ya, lagi Iya, dan betul. lagi kan Iya, gitu kan bukan ya. kebanyakan, semuanya. Semuanya di Semuanya fase itu di fase grup. Ya, mhm. FYI atau informasi untuk kamu biar kamu As ngerti ya.
karena kebanyakan nggak ngerti kalau misalkan FYI gitu. Ronaldo itu tidak pernah mencetak gol di fase knockout atau fase gugur Betul, gitu. betul. Kalau kalian coba browsing dari 900 sekian golnya Ronaldo itu kebanyakan ya kalau level internasionalnya dari 190-an gol itu kebanyakan di friendly, Di bukan friendly. di kualifikasi, Hmm. di friendly. Hmm. Dan Ronaldo itu dan benar-benar ya menganggap itu resmi gitu. Betul, betul. Itu bukan di kualifikasi tapi friendly Friendly. gitu. Friendly itu setara FIFA Matchday, Indonesia lawan Timor Leste gitu kan. Bener-bener ibarat bener Indonesia lawan Argentina lah kalau Messi main lawan Indonesia. Betul. Ini kita next dari assist ya. Kalau assist jelas ya, Messi pasti unggul karena dia playmaker kan gitu. Playmaker, Tapi betul. kok playmaker unggul Golnya di juga. gol gitu kan. Itu Iya. kan. Nah, Messi berhasil menciptakan 8 assist dari karirnya ketika membela Argentina di Di Piala Piala Dunia, Dunia. sedangkan Ronaldo hanya 2. Tapi bagus juga untuk Ronaldo karena goal scorer tapi masih bisa ngasih. Nah, meskipun Nah, dua gitu. ya ibaratnya kan. Betul, tapi bagus lah, bagus ya. Kemudian kita mungkin next ya ke hat trick. Nah, untuk ini Messi kalah karena Messi belum bisa hat trick di Piala Dunia. Ronaldo berhasil 1 kali hat trick. Pernah 1 kali Iya. hat trick ya. Tapi Ronaldo nggak bisa brace di final. Nah, Messi itu brace di final 2022 ya. Brace gol 2 gol. Nah, 2 gol di dan final. untuk hat trick ya memang kan banyak sekali yang menggoreng Messi nggak bisa hat trick setelah keluar dari Barcelona dan juga segala macam kan. Iya. Gitu ya karena Messi kebanyakan nolak penalti ya. Nah, itu dia. Gitu. Messi itu bukan bukan lebih ke tidak berambisi untuk mencetak hat trick ya, lebih tepatnya karena memang ketika ada kesempatan untuk hat trick pun ya ketika mendapatkan penalti lebih Betul. prefer untuk memilih penaltinya diberi ke teammates-nya gitu kan. Iya betul kan banyak banget kan penalti-penalti yang harusnya Messi itu hat trick karena penalti Messi menolak gitu lebih Betul. memilih brace gitu ya. Betul. Bahkan ini saya ada catatan pemain yang memberikan banyak sekali penalti itu salah satunya Messi. Waktu di Betul. Barcelona sering memberikan penalti ke Suarez, ke Neymar. Iya, Bahkan betul. waktu ke PSG juga kan ke Kylian Mbappe gitu kan. Memang tidak egois ya pemain Iya. satu ini ya. Kemudian dari jumlah pertandingan dari Hmm. semua edisi ya Messi lebih banyak ya jelas lah karena nyampe final 2 kali kan gitu. Betul Iya, anjir. 2 kali loh nyampe final. Messi berhasil dalam jumlah match Messi berhasil bermain di 26 pertandingan selama edisi ini. Kemudian Ronaldo hanya 22 ya. 22 Dan doang. kemudian dari 26 ini kalau nggak salah bukan 7 ya kemarin itu dari fase grup sampai final 7-nya itu ada di 14-nya itu ada di 2014 sampai final. Messi itu Iya. nggak pernah digantikan. Kemudian di 2020 juga sama. Messi itu tidak pernah digantikan sama sekali di edisi Piala Dunia 2022 gitu. Betul. Dan sisanya karena memang ya gugur di perdelapan final, Iya, gugur di betul. knockout Iya. ibaratnya. Dan dari sini kalian masih mau ngomong digendong Di Maria. Ya, Bener. karena yang gendong Argentina itu bukan Messi. Coba. Ya seluruh skuad Argentina dong. Karena Dan juga memang staf kepelatihan dan juga yang lain-lain. ya karena Walaupun kalau ditanya, ya Hmm. kita ingin memenangkan ya buat Messi gitu. Iya betul ya lebih ke play as a team ya ibaratnya Iya kan. betul. Ya kan nggak bisa gitu one man army gitu Messi sendirian kan nggak bisa Dan gitu sudah kan. terbukti di tahun 2014 one man show-nya Messi itu kan bener-bener bahkan narasi kalau teman-teman masih ingat vibe di 2014 ketika Argentina kalah melawan Jerman banyak narasi yang mengatakan bahwa Messi bermain dengan 10 batang kayu itu Iya. bener-bener real anjir. Dan kalau masalah itu di 2022 juga tetap one man show-nya Messi. Tetapi kan Messi tidak pernah tidak memiliki kontribusi gol di setiap iya match. Bahkan melawan Kroasia dia nggak nyetak gol, dia nyetak nyetak assist. assist untuk Julian Gitu. Alvarez apa segala Iya. macam ya. Emang benar kontribusi tidak diragukan ya. Kalau masalah gendong-menggendong mah man of the match-nya aja siapa gitu Iya, kan. Itu kalau kan gendong udah menggendong mah ya itu siapa Mbak 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 Tejo tak gendong kemana-mana anjing. Itu. Nah, kemudian yang mungkin ini terakhir ya, ini adalah hal yang paling disukai oleh fansnya Bang Dodo, iya yaitu betul. penalti ya. Nah, Messi mendapatkan 6 kali penalti dan gagal 2 Dua kali. kali. Nah, untuk Ronaldo mendapatkan 4 penalti dan gagal 1 kali. Kenapa Messi terbanyak mendapatkan penalti? Nah, Ya dari match juga lebih banyak Messi gitu kan. itu. Ronaldo lebih sedikit bahkan sampai 4. Bayangkan Ronaldo lebih banyak matchnya. Iya Itu betul. Udah pasti farmingnya dari penalti. penalti gitu. Dari penalti ini Dan ya. kemudian ada hal yang nggak bisa kita bahas dan nggak bisa kita bandingkan, Apalagi yaitu itu. Golden Ball. Iya. Kemudian dan juga tentu saja perolehan trofi World Cup-nya ya. Itu. Dan itulah statistik dari Messi dan juga Ronaldo. Ronaldo Kalian ya. tulis di kolom komentar siapa yang terbaik.
Betul, karena, banyak sekali ya, apalagi buat teman-teman yang melihat atau menyaksikan pertandingan persahabatan terakhirnya Portugal, di mana, Cristiano Ronaldo itu aksi di lapangannya menjadi gorengan-gorengan di media sosial, Sen. Oh, melawan Nigeria ya? Iya, benar-benar kocak banget. Yang pertama one on one gagal, dikasih sundulan gagal, dikasih tap in tetap gagal juga. Sehingga kita bisa melihat raut wajah dari para pemain Portugal yang lain karena kan dominan diisi oleh para pemain muda kan. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar, apakah ini kan belum belum OTW ke Piala Dunia karena laga terakhir persahabatan dulu, nah baru pergi ke Amerika kan. Nah, banyak yang mempertanyakan bahwa apakah dengan performa seperti itu Cristiano Ronaldo layak dimainkan di Piala Dunia. Ini datang dari fans Portugalnya Tapi sendiri. ngomong masalah Portugal di dua friendly terakhirnya itu selalu ada bahan gorengan ya. Iya, Di betul. friendly pertama ya Leao Leo gelut gelut. gitu kan. Kemudian kicau manianya Bruno Fernandes kan Iya, gitu. betul Dan kicau di mania. laga melawan Nigeria ya performa Ronaldo ya. Ronaldo yang Ini benar-benar benar-benar apa ya, banyak sekali yang menganggap jika ya memang Ronaldo sudah sepertinya tidak pantas bermain di Piala Dunia gitu. betul betul. Tapi kita tidak tahu ya. Harapan gue sih masih bisa bermain, seenggaknya mendapatkan menit bermain sajalah untuk Ronaldo gitu. Iya, Untuk supaya bisa yaitu dicap sebagai apa, main di seluruh edisi gitu kan. iya, asal ya ngisi caps doang ya. Ya Iya, meskipun kalau misal teman-teman ini fans Argentina, fans Spanyol, fans Prancis ya berharap aja Ronaldo dimainkan. Karena itu kan kabar buruk untuk Portugal sendiri iya betul. anjing. Karena ketika Ronaldo main yang happy itu fans negara Lawannya, lain, iya fans lawannya. lawannya. Betul, Yang karena overthinking itu fans Portugal sendiri. Portugalnya anjing dimainin gitu kan. Makanya gue, agak setuju sama, Coach Justin ya yang mengatakan bahwa Argentina itu bagus kalau Messi bermain, sedangkan kalau Portugal itu bagus justru kalau Ronaldonya nggak main. Ini Bang Riko pasti nggak suka ya. Nah, yang paling menariknya adalah statement ini sangat kuat banget, susah untuk dibantah bahkan oleh Bang Riko sendiri ya. Iya. Bang Riko nggak mungkin ngebantah. Iya, Gitu. paling ngeles. Iya, dia kan selalu ngeles kan. Bener bener. Nah, argumennya adalah seperti ini, Sen. Kenapa? Karena Ronaldo itu nggak dioper marah, dioper Betul. hasilnya nggak jelas, nggak pernah jadi chance, nggak pernah jadi gol gitu kan. Shot on target aja enggak gitu kan. Itu kan yang jadi kelemahan. Sebenarnya kan itu menyerap peluang yang ada yang selayaknya kalau diumpankan ke pemain lain mungkin jadi gol. Tetapi karena Iya. diumpannya maksa ngumpan ke Ronaldo dan akhirnya ya seperti yang terlihat dalam friendly melawan Nigeria Iya, kan. jadi Ronaldo itu nggak dioper marah, sekalinya dioper penguasaan bola ke musuh. Ya seperti itu guys ya. Betul. Jadi Ronaldo itu seperti kalau kita kecil kan, Iya. tentu saja kalau orang yang lahir di tahun 90 sampai 2000-an, kita itu Iya, kan pasti sering main bola sama anak-anak, main bola plastik segala iya macam. betul. Ronaldo itu seperti orang yang punya bola tapi Nah, nggak bisa main bola gitu. dia. Jadi dia itu harus main, harus dioper. Kalau nggak dioper marah, bolanya diambil bawa pulang. Gitu. Ronaldo itu seperti itu anjir. Ini harusnya generasi milenial relate ya Iya, harusnya ya. iya. Kan kita dulu gitu kan, aduh siapa dulu yang Iya. dulu di era gua saja di tahun 2009 lah, karena gua lahir 2001, Heeh. bola plastik itu udah 5.000. Iya betul betul. Jajan gua kan cuma 500 perak anjir gitu. Jadi yang punya bola itu pasti anak orang kaya kan gitu. Dan kebanyakan tidak bisa main bola gitu kan. Ibaratnya lu punya bola, lu punya kuasa. Iya. Anjing. Kan gitu. Itu sama seperti Ronaldo, di kondisi Ronaldo di Portugal kali ini Betul. kan. Bahkan apa ya, banyak sekali pemain-pemain yang sepertinya generasi muda itu sudah tidak menganggap Ronaldo sebagai leader kan ya. Iya banyak sekali. Makanya kita ungkap dulu Joao Neves ya. Betul. Ketika dalam suatu acara, nggak tahu ini jurnalis atau Ini TV, ESPN ya. ESPN bahkan ESPN ya. namanya. Joao Neves itu kan dikasih challenge menyebutkan masing-masing pemain terbaik di setiap liga dan ketika Liga MLS menjawab tanpa ragu Lionel Messi, ketika ditanya siapa pemain terbaik di Liga Saudi jawabannya adalah Joao Felix. Nah, lalu plot twist-nya ketika ditanya, lalu siapa pemain terbaik di timnas Portugal? Ya jelas saya sendiri tidak menyebut nama Cristiano Iya, Ronaldo anjing. itulah. Gimana? Dan satu lagi ya, Joao Cancelo datang ke TC atau latihannya Portugal menggunakan Jersey ya. jersey Inter Miami ya. Ini benar-benar provokasi yang nggak otak ya. Betul. Bener-bener parah karena kita kan tahu justru Sen kalau kita flashback lagi orang Portugal pertama yang berani mengeluarkan statement menyerang Ronaldo itu kan Cancelo ya. Iya, Yang Cancelo betul. mengatakan bahwa
kita tuh tidak digendong sama Ronaldo anjir, faktanya ya, Iya malah seperti jadi itu. beban itu Iya kan ya. betul. Yang sampai ada perseteruan, terus tidak lama dari itu ada Bruno, Bruno yang di iya, ruang ganti tidak nolak merespon, salaman. nolak salaman juga. Ya sekarang apalagi generasi Joao Neves kan generasi lebih muda ya, ada Vitinha, ada Joao Neves, ya mungkin respect kepada Cristiano Ronaldo ya karena memang tidak proven Cristiano Ronaldonya kan. Iya, walaupun tetap membanggakan Euro ya, Euro benar-benar bisa dibanggakan dan walaupun Mhm, memang Eder ya pada saat itu karena ada golnya Eder di final, kemudian di Nation League juga. Namun iya. kembali lagi ya sekarang pemain bedanya Messi dengan Ronaldo sekarang itu walaupun memang Ronaldo acting seperti ingin meniru Messi, Nah, di farming mana auranya ya, foto padahal timnas Portugal kemudian juga ngelit keluar jalan ya. ngelit yang jalan, yang lainnya nggak pada ngikut Nggak dan pada juga segala ngikutin, macam gitu kan. bener-bener. Karena memang ya yang paling ini ya, ini kita ngomongin sebagai manusia ya. Ketika, Argentina juara, argumentasi dari Cristiano Ronaldo itu kalau menurut gue fatal, tetapi tidak banyak digoreng. Fatalnya begini, bayangkan Argentina sebelum Messi udah pernah juara Piala Dunia, ya kan? Mhm. Sedangkan Portugal sebelum gue, apa Portugal? Itu kan menyakiti hati Luis Figo, menyakiti Iya hati itulah, legend yang iya Portugal yang lainnya. Kok nggak mikir ke situ anjing iya ibaratnya dan kan? juga statement gue tuh ketika, ada kalimat Ronaldo menggendong Portugal sendiri ya. Ya kan, pada kemarin di video-video sebelumnya gue mengatakan Mhm. fans Ronaldo itu menghina Iya, atau tidak menghargai pesepak bola Portugal yang lainnya yang gitu kan. lainnya ya Yang ibaratnya waktu kan. kita membahas produktivitas dari akademinya Portugal kan pada saat itu Mhm. sebelum Ronaldo, ya seperti ada Luis Nani, kemudian Eder juga, kalau nggak ada Iya, Eder nggak juara kan betul gitu kan. betul, kuncinya Kemudian justru ada Eder. yang lainnya juga kan tadi Luis Nani, yang lain-lain Luis Mhm, Figo gitu iya, kan. heeh heeh. Ini parah parah banget, itulah mengapa gue heran dan juga alasan mengapa video ini diambil gitu. Iya, Karena sekali lagi, gue itu tidak ingin berdebat dengan fansnya Ronaldo karena, debatnya nggak akan masuk akal karena akan mhm. membawa-bawa jumlah followers, kemudian juga jumlah subscriber, ya iyalah Messi nggak punya YouTube kan gitu. Nah itu dia. Ya itu kalau, masalah followers ya Messi like terbanyak dan juga segala macam, tapi kita nggak akan membandingkan karena itu di luar Di konteks luar sepak konteks bola sepak gitu bola, kan. betul Kalau betul. mau ngomongin Messi dan juga Ronaldo, ya ngomongnya sepak bola gitu. Seperti yang sudah kita sajikan sampai Iya, detik ini ya betul. ibaratnya Kalau kan. mau ngomongin Instagram, YouTube, ayo sok gua bandingin dengan Mister Beast atau, apa, lokal pride Indonesia, Siapa? Atta Halilintar, sok subscriber masih banyak Atta Betul dan betul. juga Deddy Corbuzier gitu kan. Iya. Kalau mau ngomonginnya di luar sepak bola gitu. Kalau misalkan ngomongin di luar sepak bola, ya frekuensinya harus disamakan gitu kan. Bahkan kalau menurut gue Mas ya, fans Bang Dodo itu nggak nyampe sampai ke situ. Kenapa? Karena waktu, Bang Dodo menghadiri event basket atau apa ya, yang diperkenalkan sebagai YouTuber, Mmm, bukan lagi sebagai pesepak bola, itu kan end of debat kalau kalau iya. narasi dari luar negeri kan. Ya mungkin kalau fans Bang Dodo sendiri justru bangga, "Ih, idola gue nih," Iya, ibaratnya. Bang Riko juga kan bangga ya, Mhm. followers-nya, Ronaldo lebih banyak dari Messi. Iya bener. Gitu. Ya itulah contoh dari orang-orang yang, fans Ronaldo yang benar-benar tidak Mhm. bisa memaksakan debat gitu kan. Heeh. Memaksakan debat, aduh udah jelas kan, Bang Riko juga ngomong dari CV Ronaldo kalah telak gitu. Iya betul. Tapi udah nyadar kalah telak, tapi kok masih maksain debat Tetap gitu. defend-nya ibaratnya ya, tetap Betul. maksain. Ngomong, Ronaldo hanya bisa Messi hanya bisa di Barcelona, buktiin dong Ronaldo di mana? Di MU. Final kalah sama Messi di Barca. Setelah Iya. aduh anjir Ronaldo tuh gede cuma karena Real Madrid. Keluar Mhm. dari Real Madrid bawa Jupe sampai mana? Juara apa? Nah, So, juara juara Serie A. betul. Ternyata kan itu masalah kan. Iya, ada skandal juga ya. Iya, Coppa Italia. Aduh, Nah, yang paling ketara ya, yang paling kelihatan adalah gini, Real Madrid tanpa Cristiano Ronaldo masih bisa juara UCL, mhm, sedangkan Ronaldo di mana? Nah, sedangkan kalau untuk Barcelona sebelum Messi debut, itu kan udah lama nggak juara UCL, ketika Messi bermain di Barcelona menjuarai UCL sebanyak 4 kali. Lalu mhm. ketika ditinggal sama Lionel Messi, ya bahkan Barcelona harus main di Liga Malam Jumat. Itu kan, apa ya, influence yang nyata gitu kan di Iya, antara kedua pemain ini betul. kan. Jadi dasar kenapa ada argumen Messi hanya bisa bermain Barcelona sedangkan Ronaldo bisa bermain di mana saja itu hanya karena Ronaldo pernah menang champion di Manchester United. United, betul. Ya, pada saat itu siapa sih Ronaldo? Iya, Ketika Manchester United menjuarai Liga Champions di waktu itu, mhm kan. mhm.
Rooney, ada yang lainnya juga gitu Iya, ya. betul. Kemudian di next season-nya kalian dipulangin Messi kan di semifinal. Iya. Gitu kan. Siapa yang nyangka Messi bisa nyundul bola, bahkan Van der Sar saja melongo. Bahkan Ferdinand saja merasa malu ya. Iya, Ibaratnya ini adalah itu. gol yang sangat memalukan karena secara postur saya lebih tinggi dari Messi. Betul. Saya membiarkan seorang Lionel Messi melakukan gol sundulan di belakang saya. Iya, Anjir itu itu. argumennya dari Ferdinand kan Mm. ibaratnya. Ini benar-benar Iya, tapi ya gitulah, wajar ya, apa, ada perdebatan ini juga kenapa kita bahas lagi, karena memang seru kalau misalkan kita ingin menyadarkan mereka, tentu saja tidak sadar. Kita susah memiliki point of view masing-masing ya masing-masing mengenai hal betul. ini, cuma yang kalian harus tahu dari statistik juga sudah Hmm, berbicara kan. sudah Kalau berbicara misalkan, sendiri. kalian nggak terima, "Wah, tetap Ronaldo sebagai goal leading sekarang atau pencetak gol terbanyak." Kalian harus presentase berapa kali match dia mainkan, Iya, kontribusi golnya dengan assist tambahkan shock, siapa yang menang kan gitu, kalau betul. misalnya berbicara masalah angka gitu ya. Betul. Bahkan ini Sen, sebelum di, Piala Dunia 2022 kan dengan pedenya Cristiano Ronaldo mengeluarkan statement bahwa saya akan mengcek match Lionel Messi dan ternyata Iya, kan Messi yang keluar sebagai juara. Itu kan bagi sebagian orang yang, IQ-nya IQ manusia ya mengatakan bahwa ya itu udah mengakhiri debat. Tetapi kan dari sebagian, orang yang ngefans ke Ronaldo, debat masih tetap berlanjut. Dan kalau di edisi Piala Dunia 2026 ini Argentina berhasil back to back dan masih saja ibaratnya, fans beratnya Ronaldo masih tetap memperdebatkan kuat, ya kita cukup menjawabnya dengan kata sepakat, udah terserah lu aja mau iya, gimana gitu kan, ya betul. kasihan ini levelnya udah nggak waras ya anjir. Iya, takutnya kita, debatin lagi nggak, dar meledak, kepalanya meledak Ini kayak gitu. harus periksa sih, jangan-jangan skizofrenia. Iya, nanti pastilah yang paling, gede suaranya itu Mhm, pasti datang dari ISO Speed ya, nah itu dia. tentunya kan. Tapi kalau menurut gue ya, iSoSpeed kan memang karena sebagai konten ya, karena ya goreng-goreng lah dapetin engagement dari debat Ronaldo dan juga Messi karena di beberapa match juga ketika kalau Messi nyetak gol, gue jadi fan Messi, ujug-ujug buka baju isinya baju Argentina atau baju Inter Betul. Miami karena plot twist-nya di Piala Dunia kali ini kalau sampai Argentina berhasil back to back dan akhirnya iSoSpeed mendeklarasikan diri dia bertobat dan akhirnya menjadi fans Lionel Messi itu mungkin akan menyadarkan banyak sekali mata fans Bang Dodo yang secara usia masih bocil mungkin ya. Kalau menurut gue Ya, sih begitu ISO ya. Speed juga bocil ya. Iya, ya Sama jangan gue juga tuh anu anjir, ISO bener, Speed tuh. bener ya logikanya gini Sen, kalau orang yang sudah dewasa nah ini ada perkembangan secara psikologis dari fans Bang Dodo karena setelah Messi menjuarai Piala Dunia, mereka itu memperdebatkan seperti ini, siapa pemain yang terbaik? Lionel Messi, tetapi saya mengidolakan Cristiano Ronaldo. Jadi sudah tidak membantah lagi siapa yang terbaik, tetapi argumennya adalah alasan dia lebih prefer memilih Cristiano Ronaldo. Ya, kalau secara logika ya lebih baik seperti itu kan, tidak Iya. menyangkal faktanya gitu Iya, kan. dan salah satunya Bang Riko kan. Betul, Kalau ngomongin Ronaldo masalah sepak bola, ya dia mengakui Messi, secara CV secara lebih ini TV ya. lebih bagus dan juga lebih bagus dan pantas sebagai GOAT gitu. Iya, Dari situ saja kita sudah tidak bisa memperdebatkan Lionel Messi dan juga mhm, Ronaldo. betul. Karena ya tadi frekuensinya harus sama sepak bola. Karena kedua orang ini berasal dari sepak bola dan mereka itu atlet sepak bola kan, Mhm. bukan atlet Olimpia Nah anjir. nah Gitu. ini gue kalau ngomongin Bang Riko ya, ini Riko tuh nama Rico apa? Lubis. Bang Riko Lubis ini sampai lupa. Padahal gue sering nonton Green Boys ya, Dir. Kata Kita kita Green Gang ya. iya kita tuh Kita Green Green Gang, Gang. garis keras makanya kan kita tahu statement-nya Bang Riko ya karena Iya. kita nonton Dan gua kontennya. tahu debatnya Bang Riko sama Apik Iya. Totti ya. Nah, ini juga kan kata Bang Riko kan secara CV sebagai pesepak bola Lionel Messi lebih unggul, tetapi kan Bang Riko kan atlet basket ya. Ibaratnya dia prefer memilih condong ke Cristiano Ronaldo karena work ethic-nya atau karena kerja kerasnya. Padahal ya apakah Messi diam-diam saja, apakah Messi santai-santai saja kan tidak. Cuman ya itu tidak diekspos aja ketika Messi recovery, ketika Messi apa training Berlatih gitu kan. sendiri Nah, segala macam. makanya ini tuh dibales dengan epic dengan memes ya. Ketika ada 2 slide, video yang berbeda. Ketika Cristiano Ronaldo nge-gym, Messi tidur. Cristiano Ronaldo lari, Messi tidur. Cristiano Ronaldo latihan, Messi tidur. Tetapi ketika Cristiano Ronaldo menangis sundulan El Nesri, Messi angkat trofi Piala Dunia. Itu kan jawaban epic ya. Iya, Jadi iyakan aja, wah udahlah terserah lu aja gitu kan. iya. Dan juga orang-orang yang percaya karena Ronaldo worth ethic Iya. itu adalah orang-orang yang tidak pernah menonton ketika ada sebuah Hmm. acara ataupun sebuah podcast yang membahas
internet membohongi kamu setiap hari. Bener. Itu adalah orang-orang yang kemakan kebohongan internet. Iya iya, Itu ya. heeh. Gue itu ngikutin Messi dari gua kecil banget anjir sampai Heeh. sekarang. Gua tahu Messi di semua edisi Piala Dunia di Mhm. 2006 mungkin ingatan gua kurang di 2006 Karena karena memang masih yang botak. paling memorable 2006 gue 5 tahun ya. Iya. 2010 itu gua tahu sudah tahu Messi pada saat itu dan pada saat Mhm. itu klub kebanggaan gua bukan Barcelona tapi Inter Milan dan berganti ke Barcelona gara-gara Messi. Heeh. Setelah itu gua tahu semua perjalanan 2014, 2018, 2022 dan Iya segala macam. Untuk orang yang ngikutin Messi kalau ngomongin masalah nge-gym dan juga yang lain-lain, kerja keras apa yang dimaksud kerja keras? iya Membentuk badan. iya Apakah wajib seorang pesepak bola memiliki badan yang atletis? iya. Gitu ya. Tanyakan pada Adama Traore. Iya, tanyakan kepada Adama Traore gitu kan. Nah, kalau misalkan seperti itu ya kalian tinggal pilih mau menang Ballon d'Or atau Olympia gitu kan. Tidak bisa dibandingkan gitu. Hal-hal yang Ronaldo miliki, keunggulan yang Ronaldo miliki itu tidak bisa dibandingkan dengan Messi karena apa? Keluar dari konteks Iya, pembicaraan betul betul. gitu. Kalau ya tadi, kalau kalian percaya Ronaldo itu kerja keras, Messi juga kerja keras tapi tidak di kamera Nah, gitu kan. betul. Bahkan yang paling seru itu kalau argumennya datang dari fans Messi ya. Karena kan Iya, kalau fans Messi itu ketika fans Ronaldo membanggakan jumlah golnya, fans Messi kan berargumen ya rasio golnya dong. iya, Karena kan memang secara Ronaldo itu kan dengan Messi memiliki selisih atau margin 200 bahkan iya, hampir 200 ya. Ya, ya, kita harus menghitungnya rasio golnya. iya ya kalau tadi kan kalau misalkan mau debat statistik ya ayo gitu, Iya, dari betul. statistik jelas kalah telak kan Mhm. itu. Ya ayo kita bicarakan masalah statistik dan memang harusnya seperti itu kan. Kalau ada Betul. perdebatan source-nya dari mana, datanya dari mana, Iya. jangan keluar dari konteks dengan membandingkan jumlah follower dan juga yang lain-lain Iya, gitu. betul betul. Inilah debat yang sehat ya. Makanya kenapa kita menyajikan, konten dalam video ini ya, ini menyambut Piala Dunia, terus membuka mata lah buat teman-teman yang, ke-framing sama media seperti yang lu bilang Mhm, tadi, bahwa Ronaldo lebih kerja keras, Messi lebih santai, apa segala macam. Itu kan berita yang nggak valid, tetapi ditelan mentah-mentah oleh iya. beberapa oknum bocil yang meskipun oknumnya banyak ya. Iya, jadi, framing-an kenapa Ronaldo itu, Mhm. lebih kerja keras, itu supaya ketika kan dari penghargaan Ballon d'Or Messi lebih banyak, Iya, dari betul. Golden Boot lebih banyak, Betul. seakan-akan ingin memutar otak Iya, atau pikiran orang lain itu bahwa penghargaan itu dikasih, bukan diraih. betul betul Padahal betul. dari statistik jelas dan Jose Mourinho mengatakan, "Siapa yang memenangkan jika Messi it's not robbed." Itu tidak Iya dicuri, itu dari iya. Jose Mourinho. Betul, itu ketika, Wesley Sneijder ya? Iya. Ketika Wesley Sneijder kan ibaratnya Ribéry kalau nggak salah 2013 kan ditanya heeh, apakah, Ballon d'Or 2013 itu iya, katanya siapa siapa yang yang menang? menang Messi, Messi kalau kalau Messi bukan Messi bukan, rob dan iya, pada saat itu kan Ronaldo ya, Ronaldo mmm, yang mencuri dari Ribéry nah itu dan dia, itulah alasan kenapa Ribéry masih benci Ronaldo sampai sekarang. dendam kesumat anjir. Bahkan Betul. argumen yang paling konyol itu Ronaldo lebih baik karena pernah ke Aceh, itu bener-bener legendary banget, Iya, iya. bener-bener arsip sejarah ini. Ronaldo lebih baik karena Messi menolak ke Indonesia. Indonesia, Itulah tadi sudah di luar konteks sepak bola nggak gitu sepak kan. bola, makanya ya kita sih berharap Bang Rico Lubis nonton ya, Iya, siapa tahu kita bisa diundang aja debat langsung lagi. iya. Apa surat terbuka ya? Sudah terbuka, Tapi eh. Bang Riko sudah tidak bisa didebat karena dia sudah mengerti dan juga sudah mau menerima fakta. Iya, ibaratnya kalau Bang, wah boleh juga nih, bolehlah kita nanti tukar pikiran langsung ya, siapa tahu diundang ke ini ya, kontennya Bang Riko kan di Warkopoding kan, yang ngobrol-ngobrol santai bolehlah gitu Iya, kan, ibaratnya bisa kan. bisa lah ya. Ini masih ada Apalagi sekarang Green Boys bikin ini ya edisi spesial Piala Dunia oh kan. iya nanti ya, Mhm. ada konten-konten Piala Iya, Dunia juga konten ya. Piala Dunia walaupun ketiganya itu jong ya, cuma Bang Wancoy saja yang ngerti bola Tapi anjir. ada Ustadz Jojo nggak sih? Iya, ada Ustaz Kalau Jojo. Ustadz Jojo, gue yakin karena Ustadz Jojo itu tipe fans yang mantengin beritanya dari koran, berarti kan valid karena pengetahuan sepak bolanya juga detail kan, tahunnya, namanya, Ya apa segala itulah, macamnya. taunya dari media bukan dari nonton. Ya kalau dari nonton ya mungkin mereka juga Iya, nonton juga tapi sih kan, ya. kelebihan dari Ustaz Jojo dan juga yang lain-lain Mhm, Green Boys itu selain Gofar ya, itu iya kan, mereka lebih mengerti, sepak bola tahun 2000-an pada iya, saat itu betul kan, betul. apalagi Bang Wacoy kan. Kalau ngebahas Serie A, La Liga dia paham semua kan gitu. Iya, bahkan kan, kalau Bang Waco sendiri pernah mengatakan dia tuh berhenti nonton bola itu waktu tahun berapa ya, gue lupa. Ibaratnya
di era keemasan Serie A udah lewat, dia udah nggak pernah nonton pertandingan Iya. lagi dan cuma nonton di highlight-highlight-nya saja. Mhm. Sedangkan kita adalah generasi selanjutnya. Iya, setelahnya. Ya mungkin ya ketika Ustadz Jojo udah nggak nonton, Bang Mansyur udah nggak nonton, justru kita lagi nonton-nontonnya nih Iya, sepak dan bola juga ini. konteksnya tadi ketika kita Mhm. nonton dan mereka tidak nonton, itu adalah era Messi dan juga Oh Ronaldo. iya Jadi betul. kenapa kita berani debat masalah Messi Ronaldo ya karena jujur kalau misalkan debat sepak bola 2000-an era Serie A, Calciopoli dan juga yang lain-lain, Iya, gua nol karena gua belum lahir bahkan. betul betul Nah, betul. kita berani bikin podcast ini ya karena kita mendeklarasikan diri sebagai Gen Z paling tahu bola. Yuk Sih. membahas Messi Ronaldo ayo. Tapi tadi ya, ingatan-ingatan tanggal berapa, main sama siapa, itu bukan pengetahuan bola anjir. Iya betul. Itu sama saja seperti pendidikan Indonesia ya, dimana kita itu harus mengingat anjir. Itu lebih tepatnya ke punya cukup banyak waktu untuk mengingat ya. Iya, Kan kita kan punya rutinitas juga ya iya Mas ya ya. enggak. Dari situ Mhm. juga kita tidak harusnya kita kan bisa berspekulasi, bisa beropini, bukan mengingat. Betul Itu. betul betul. Ingatan-ingatan sepak bola, pengetahuan-pengetahuan sepak bola di laga ini siapa yang ngegolin dan juga segala macam itu di tanggal berapa itu ya poin plus aja Iya, gitu. poin plus. Sedangkan yang kita jual itu kan argumentasi dan opini terhadap Iya, perspektif dalam melihat sepak bolanya itu sendiri betul. kan. Nah, kembali lagi seperti omongan Koci, kita bukan mendeklarasikan sebagai pandit, tapi Koci pernah bilang orang yang nonton bola selama 10 tahun lebih itu sudah bisa dijadikan pandit ya. Ini Benar, source-nya dari ketika Koci bahas dengan Mamat Al-Katiri di segmen versusnya Sport 77 ya. betul. Berarti itu. Karena memang sepak bola sendiri kan olahraga semua kalangan ya. Hmm. Dan ibaratnya yang paling menarik dari sepak bola adalah POV setiap orang itu akan berbeda, baik itu dari Bang Riko Lubis POV sebagai pebasket bisa jadi beda, kita sebagai penikmat untuk nonton setiap pertandingan juga berbeda. Iya ya, khususnya untuk gua fans Messi ya. Karena sudah Mmm, banyak fans Ronaldo yang berisik, mungkin gua akan menjadi fans Messi yang berisik ya. bener bener bener, untuk meng-counter berbagai Iya, macam betul. argumen ini ya. Ada yang mau dibahas lagi nih? Seru Sudah kalau sampai di kalau sini ya. ngomongin Messi sama Ronaldo itu nggak ada habisnya anjir, karena memang ya persaingan mereka kan persaingan, terpanjang ya sepanjang sejarah Iya, sepak bola. iya betul dan mungkin sepertinya untuk tahun-tahun ke depan tidak akan ada lagi. Mungkin Tidak. untuk 100 tahun ke depan gue percaya tidak akan ada Hmm. persaingan atau rivalitas sesengit Messi dan juga Ronaldo gitu. Iya, ya bahkan ibaratnya ya gue juga ingin mendeklarasikan diri sebagai fans Messi, gue mengatakan bahwa ya orang yang paling dekat untuk mendekati levelnya Messi cuma Cristiano Ronaldo, tidak ada yang lain ya. Itulah respect pada Cristiano Ronaldo itu Betul. sendiri saya. Ya karena julukan saja Ronaldo adalah pesepak bola terbaik as human. Kalau Messi Iya, itu alien. Kenapa alien ya? Karena dia lebih baik dari seluruh sepak bola manusia betul gitu. betul, benar-benar udah keluar dari out of the league-nya ibaratnya Mm-mm. ya. Itu udah nggak ada yang dibahas lagi ya. Mungkin sudah sampai di sini ya. Itulah yang kita bahas tentang perdebatan antara Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi, tetapi berdasarkan statistik Piala Dunia. Dunia. Karena data yang kita up ini valid, sudah benar-benar ya faktanya memang seperti Iya, dan itu. source-nya bukan Trasmi ya. Iya, soalnya bukan resmi, soalnya ada juga dan ini juga sudah di-post sama media-media besar Betul, dan sehingga kita ya dapetin dari Oh My Goal ya. Oh My dan Goal kan salah satu media besar di Instagram yang betul membahas betul. sepak bola dunia kan. Ya di samping itu banyak juga kan channel-channel atau akun-akun lainnya yang juga membahas hal yang serupa karena Mhm. memang fakta mah kan sama. Iya, Di-post sama siapa aja yang namanya fakta itu kan tetap sama iya, kan, tidak akan berubah gitu kan. Jadi kalau nanti ada fans-fans Bang Dodo yang ingin berargumen, coba argumentasikan di kolom komentar karena kita juga tidak mengklaim kita yang paling benar. Kita di sini pengen sharing-sharing betul. POV atau perspektif dari masing-masing karena POV-nya fan Messi beda, POV-nya, fan Cristiano Ronaldo juga beda dan itulah yang nikmat dari sisi lain dunia sepak bola gitu ya. Betul. So sekali lagi, drop opini kalian tentang perdebatan GOAT ini di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.